Sehari setelah Risma hari ini dilantik menjadi Menteri Sosial, dia pernah mengatakan akan membenahi data penerima bansos dan bantuan tidak lagi dilakukan secara tunai. Artinya ditransfer langsung ke rekening masyarakat. Saat mendengar pernyataan tersebut, saya sendiri langsung acung jempol. Sebab itulah penyakit bansos selama ini, yaitu data penerima yang banyak tidak akurat. Tak kalah penting, hapuskan bansos non-tunai karena hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dampaknya potensi kerugian keuangan negara dari program BPNT ini lebih dari 6,3 triliun. Rakyat menaruh harapan besar pada Ibu Risma hari ini ketika dia diangkat menjadi Menteri Sosial pengganti Juliari Batubara yang tergiur hak rakyat miskin, yaitu bansos, hingga diborgol KPK. Harapan besar itu muncul ketika sehari setelah dilantik, Risma langsung mengurusi bansos dan mengatakan akan memperbaiki data keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial, termasuk akan memperbaiki sistem bantuan dengan mengirimkan langsung ke rekening PKM. Tugas berat dari Mensos Risma saat ini adalah bagaimana menyelamatkan uang negara dalam program bansos non-tunai atau BPNT ini. Sebab dalam hitungan kasar kami, lebih dari 6,3 triliun uang negara menguap dalam program BPNT ini. Dari mana angka ini kami dapat? Bahwa negara melalui Kementerian Sosial pada tahun 2021 menganggarkan 42,3 triliun untuk BPNT yang akan disalurkan kepada KPM masing-masing senilai Rp200.000 per bulan. Artinya terdapat 223.500.000 kali penerimaan. Di daerah banyak kasus ditemukan nilai kualitas maupun kuantitas sembako kurang dari Rp200.000. Bahkan ada yang kualitas sembakonya tidak layak. Jika kita rata-ratakan setiap satu paket senilai Rp200.000 tersebut, nilainya berkurang Rp30.000. Artinya terdapat potensi kerugian masyarakat atau negara dalam setiap paket senilai Rp30.000. Jika dikalikan dengan total penerimaan yaitu 223.500.000 penerima, maka hasilnya 6,3 triliun di tahun 2021. Nilai inilah yang kemudian kami sebut dengan potensi kerugian keuangan negara atau rakyat. Maka kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar mengubah peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, sehingga teknis penyalurannya yang saat ini menggunakan peraturan Menteri Sosial nomor 20 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai pun secara otomatis akan berubah pula. Dengan dasar semangat menyelamatkan uang masyarakat atau uang negara, termasuk agar masyarakat penerima manfaat bansos ini tidak dijadikan ladang pencari rente, maka kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, pertama, bentuk bansos cukup PKH dan bansos tunai saja. Sampai saat ini bentuk bansos yang macam-macam dan membuat kami puyeng memperhatikannya. Cukup jadikan dua jenis bansos saja, yaitu PKH dan bansos tunai, sehingga tidak terjadi duplikasi penerima. Karena di lapangan tidak sedikit terjadi duplikasi penerima. Ya penerima bansos, ya penerima PKH juga. Sementara di lain pihak, ada rakyat yang berhak menerima justru tidak menerima bansos jenis apapun. Dengan hanya dua jenis bansos, pemerintah dan masyarakat akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap masyarakat penerima manfaat. Mereka yang sudah mendapatkan PKH tidak boleh lagi menerima bansos tunai. Begitupun sebaliknya, penerima bansos non tunai tidak boleh lagi menerima PKH. Kedua,
Anggaran untuk BPNT dan BST digabungkan saja. Sehingga penerima manfaatnya pun akan lebih banyak. Saya baca di websitenya Kemenkes, APBN tahun 2021 menganggarkan untuk bansos tunai 15,1 triliun. Dan untuk BPNT 42,3 triliun. Jika angka ini digabung, maka totalnya menjadi 57,4 triliun. Dan jumlah penerima manfaatnya pun akan lebih banyak. Dan saya yakin tidak akan ada lagi penerimaan double. Ketiga, hapuskan bansos pangan non-tunai. Semuanya menggunakan mekanisme penyaluran melalui rekening penerima. Dan bisa dicairkan di ATM bank manapun dan kapanpun. Untuk di perkampungan yang aksesnya jauh ke ATM misalnya, saat ini ada bank yang punya link di daerah, jadi bukan sesuatu yang sulit. Mengenai penggunaan uang bansos, seluruhnya diserahkan ke penerima. Terserah mereka mau dibelanjakan kebutuhan sembako seperti apa dan belanjanya di warung mana. Pemerintah cukup menganjurkan agar uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok dan untuk berbelanjanya diutamakan kepada warung-warung masyarakat terdekat. Ketika dibelanjakan bukan untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk membeli HP atau bayar cicilan kendaraan bermotor, maka ke depan penerima tersebut coret saja dari penerima manfaat. Artinya, dari sisi kebutuhan pokok, dia tidak lagi butuh bantuan. Alihkan kepada masyarakat yang lainnya yang lebih berhak. Selesai tak? Jadi tidak ada yang sulit selama niatnya baik. Yang sulit itu ketika ada niatan negatif dan ditunggangi kepentingan pemburu rente. Maka apapun akan dibuat sulit dan berbelit juga pabelit. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Presiden. Pertama, bentuk bansos cukup PKH dan bansos tunai saja. Kedua, anggaran untuk BPNT dan BST digabung saja. Ketiga, hapuskan bansos pangan non-tunai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.